Hak angket DPR untuk Mahkamah Konstitusi. Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan pakar hukum tata negara Profesor Juanda, dan nanti juga akan bergabung bersama kami juru bicara TPN Ganjar Mahfud Tama S. Langkun. Saya ke Prof. Juanda terlebih dahulu. Selamat sore, Prof. Selamat malam. Baik, Prof. Sudah malam, baik. Prof, ini pertanyaannya adalah apakah putusan lembaga atau legislatif ini apakah bisa dijadikan objek hak angket? Lembaga legislatif. Maksud saya lembaga yudikatif. Ya, saya kira begini ya, berdasarkan undang-undang Susduk, MPR, DPR, DPD, DPRD itu ya pasal 79 jelas disebutkan bahwa hak angket itu adalah hak DPR. Hak DPR, saya ulang lagi, hak DPR artinya hak kelembagaan, bukan hak anggota DPR. Oke. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan ya terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ya hal penting strategis berdampak luas ya pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya pemahaman saya terhadap hak angket itu ya, kalau misalnya dikatakan sebagai hak penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang, maka setiap lembaga yang ya berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, termasuk dalam konteks ini misalnya yudikatif berfungsi dalam rangka dia menjalankan tugas dan fungsinya itu harus mempedomani undang-undang, misalnya undang-undang kekuasaan kehakiman misalnya. Terus undang-undang MK itu sendiri bagaimana, apakah dipedomani atau tidak oleh hakim konstitusi dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya. Jadi bukan persoalan putusannya. Okay. Kalau itu saya kira termasuk objek dari hak angket yang dimiliki oleh DPR. Baik, jadi bukan persoalan putusan tapi prosesnya ya, Prof ya? Iya, jadi begini, dalam rangka begini, setiap lembaga negara itu kan ada tugas dan wewenang, termasuk hakim konstitusi atau Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam kerangka mereka menjalankan tugas dan wewenang itu dipandu atau harus mempedomani undang-undang. Yeah. Nah, undang-undang itu artinya harus dilaksanakan. Pelaksanaan dari undang-undang itu ya sebagai hukum administrasi bagi ya hakim konstitusi atau bagi penegak hukum, dia berarti harus mempedomani undang-undang itu. Ketika dalam konteks mempedomani undang-undang tidak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, maka saya kira ini bagian objek dari DPR, dan DPR berhak untuk melakukan hak angket. Jadi dalam arti luas ya, jangan hanya ditafsirkan hanya kepada pemerintah, karena di dalam pasal 79 ayat 3 tadi adalah ada kata dan atau kebijakan pemerintah, pelaksanaan undang-undang ya, oke. Dan atau kebijakan pemerintah artinya satu ada soal pelaksanaan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang ini setiap lembaga negara bisa dijadikan sebagai hak angketnya DPR. Yang kedua baru khusus kepada kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan. Nah, ketika sekarang ini ada misalnya hakim konstitusi di dalam
undang-undang kekuasaan kehakiman atau undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri, hakim itu harus independen misalnya. Iya. Tetapi tidak independen, berarti tidak melaksanakan undang-undang. Nah ini didalami melalui hak angket, boleh dan bisa. Tapi Syaratnya apa jangan sih, Prof? masuk ke dalam wilayah putusan. Syaratnya apa sih, Prof? Kan tadi bukan milik anggota DPR, bukan hak anggota DPR, tapi hak kelembagaan. Syaratnya apa untuk bisa akhirnya hak angket itu diwujudkan? Ya, hak kelembagaan artinya hak secara institusional, makanya itu bukan orang perorangan. Makanya syaratnya harus 25 orang. Minimal anggota DPR mendukung, menyetujui adanya gagasan itu, tetapi lebih dari satu fraksi. Minimal 2 fraksi, ya, 2 fraksi. Misalnya katakanlah fraksi PDI Perjuangan plus 1 fraksi lagi, itu minimal, ya, plus syaratnya anggotanya minimal 25. Di samping syarat fraksinya minimal 2, ya, berarti bisa lebih, boleh lebih, dan minimal untuk anggotanya 25. Nah, syarat inilah harus dipenuhi dulu secara formil, ya. Nah, baru berkembang nanti ke tingkat soal bagaimana itu di DPR itu sendiri dibahas, ya, apakah mau difokuskan kemana misalnya. Nah, ini nanti akan melebar, bisa apakah ada dari proses mengambil keputusan itu sendiri pengaruh-pengaruh, bisikan-bisikan dari luar hakim konstitusi misalnya. Ini yang perlu didalami oleh DPR, ya. Nah, itu saya kira. Baik, Prof. Anggota DPR ini dari PD Perjuangan, Mas Hinton Pasaribu, menyebut bahwa keputusan itu adalah tirani konstitusi. Jadi memang sejauh ini fokusnya masih dalam putusannya. Namun tadi Prof. Juanda menjelaskan bahwa prosesnya yang perlu diperiksa, apa-apa saja yang dibutuhkan atau bukti-bukti awal apa saja yang dibutuhkan untuk hak angket itu, Prof. Ya, begini, kan yang sudah saya sampaikan, ada norma-norma di dalam sebuah undang-undang, ya, yang berkaitan dengan kewenangan katakanlah hakim konstitusi. Nah, di situ dilihat pertama adalah undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sejauh mana hakim itu mempedomaninya, ya. Apakah persoalan independensi, apakah soal netralitas, jadi harus diinvestigasi dulu ya, Prof, ya? Bagaimana? Harus ada investigasi terlebih dahulu, ya? Ya, itu yang perlu diangket, itu hak untuk menyelidiki gitu loh. Oke. Hak penyelidikan, maka nanti ketika ini sudah tapi bukan dianggap hak pansus, bukan, ya. Jadi memang itu nanti dipanggillah, dicarilah pihak-pihak, dipanggillah pihak-pihak meminta keterangan misalnya, kemudian dengan bukti-bukti, bila perlu ada surat, ada saksi-saksi. Terus misalnya begini, misalnya ada hakim konstitusi mengatakan tidak mau, yang satu tidak mundur, yang satu dia mundur misalnya. Nah, kemudian ada enggak keberpihakan seorang hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan itu, ya. Artinya kalau ada, berarti melanggar azas sebagaimana di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Ketika itu tidak dipenuhi atau dilanggar, nah ini yang didalami, diselidiki, ya. Ketika ada terbukti campur tangan misalnya, ya, itu kan tidak boleh. Nah, Prof sendiri melihatnya seperti apa? Ini menyalahi atau tidak, Prof? Jadi saya sekaligus jadi anggota DPR yang disuruh. Jadi begini,
saya sudah berkali-kali mengatakan ya ini syarat dengan perselingkuhan hukum dan perselingkuhan politik terjadi di sini. Ya, ada terjadi perselingkuhan hukum ya di samping memang perselingkuhan politik. Nah, artinya hukum itu diselingkuhkan, politik itu juga bermain gitulah. Nah, sehingga atmosfer non hukumnya juga terasa sekali melalui apa? Melalui putusan itu sendiri ya, putusannya yang 3 putusan sebelumnya ya dinyatakan ditolak, tetapi perkara nomor 90 itu diterima dan ditambah lagi norma baru ya dengan kata-kata frase ya bahwa pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu misalnya. Nah, padahal sama sebelumnya ditolak ya ketika itu misalnya melalui pemilu sama sebenarnya memberi peluang kepada orang-orang di bawah umur 40, sementara yang tadinya di 3 putusan sebelumnya adalah berkaitan dengan usia 35 tahun tapi ditolak. Tetapi ini bukan usia tapi soal jabatan. Jabatan artinya secara substansi di situ ada membuka kemungkinan orang yang memang di bawah 40 tahun, dan inilah pintu masuknya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Jadi memang ini bermain di ranah terminologi dan etimologi ya bahasa, padahal substansinya sama gitu. Nah, oleh karena itu mungkin inilah perlu diselidiki. Saya dukung sekira ya ini kanlah merupakan hak konstitusional DPR, dan ini jangan dulu alergi kepada kawan-kawan yang mengusulkan ini. Saya kira bagus sekali ini kita dukung ya, karena ini haknya DPR secara politik untuk melihat bagaimana pelaksanaan undang-undang ini. Dan jangan sampai kita keliru juga, ada yang mengatakan ini tidak tepat kan untuk pemerintah. Dia tidak membaca pasal 79 ayat 3 bahwa ini adalah penyelidikan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan undang-undang dan atau gitu loh kebijakan Prof. Pemerintah. Ada 2 di situ. Baik, Prof. Juanda, kan bincang kita usai jeda berikut tetap di Newsroom. Sudah bergabung bersama kami juru bicara TPN Ganjar Mahfud, nama S. Langkun. Selamat malam Mas Tama. Selamat malam Mbak Anissa, Prof. Juanda. Selamat malam. Tadi di segmen sebelumnya kami sudah ngobrol-ngobrol dengan saya sudah ngobrol dengan Prof. Juanda. Kalau Mas Tama sendiri bagaimana tanggapannya soal hak angket ini? Iya, Mbak Anissa, tentu saja ini kita harus letakkan sebagai hak yang memang itu melekat kepada DPR RI ya. Nah, dalam konteks kita bernegara kan tentu saja tidak ada kekuasaan yang absolut. Tidak ada misalnya pemerintah yang tanpa kritik, presiden yang tanpa batasan, DPR yang juga tanpa batasan, begitu juga dengan kekuasaan yudisial yang tanpa batas. Jadi saya rasa ketika kemudian hak angket tersebut mencuat ke permukaan publik, ini adalah bagian untuk saling mengkontrol di masing-masing lembaga, di masing-masing cabang kekuasaan. Dan tentu saja ketika ada pandangan hanya bisa untuk presiden saja, pemerintah saja, saya rasa ini adalah sesuatu yang kita anggap keliru dan kemudian juga sesat. Artinya ketika angket dibatasi hanya soal pemerintah saja, tentu saja itu nggak tepat. Yang kita lihat kan soal bagaimana kemudian ada hak angket dari DPR RI, dari legislatif itu untuk memastikan jalannya sebuah undang-undang. Nah, ketika kemudian ada yang bilang apakah objek putusan MK ini bisa diangket, saya rasa bukan objek putusannya, itu adalah dampak
itu adalah bukti bagaimana kemudian MK bekerja melaksanakan undang-undang. Nah, konteksnya dalam konteks MK melaksanakan kewenangan di undang-undang, itu yang kemudian kita bisa challenge, kita bisa tantang. Contohnya misalnya, hari ini multitafsir, MK itu tidak masuk dalam cabang kekuasaan kehakiman. Ada yang bilang dia masuk. Undang-undang tidak men-state secara spesifik, tapi secara prinsip dia kan tetap seorang hakim. Iya, Nah, tentu saja ketika ada sesuatu yang multi interpretasi seperti ini bisa kemudian menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga itu tidak melewati kewenangannya, tidak menyimpangi kewenangan undang-undang yang sudah diberikan. Nah, tadi saya sudah kewenangannya di bertanya. sana. Mas Nah, Tama, saya tadi rasa hal ini Ya. siap. Mas Tama, Ya, tadi Mbak. saya sudah bertanya ke Prof. Juanda. Kalau Prof. Juanda bilangnya ya memang banyak ada seperti kong kali kong di balik keputusan ini. Kalau Mas Tama sendiri tanggapannya bagaimana? Iya, fakta hari ini kan memang bicara demikian. Hal-hal yang diasumsikan, diprediksikan masyarakat terjadi kok. Mas Gibran mulus jalannya, jalan tol begitu untuk menjadi seorang cawapres. Padahal yang kemarin nggak boleh. Konstitusi ngasih batasan lewat undang-undang, tiba-tiba sekarang diterobos dan itu bisa dilakukan. Tapi tentu saja apa yang saya sampaikan ini kan semua masih diuji, Mbak, oleh MK-MK. Maka dari itu saya rasa komponen dari MK-MK pun juga bisa menjadi salah satu pertimbangan juga Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, kira-kira begitu. Jadi MK-MK ini sedang bekerja juga memastikan apakah secara formil, apakah secara material ada masalah seorang hakim MK menjalankan tugasnya, menjalankan fungsi dari undang-undang. Nah, yang kita lihat kemudian kan kita tidak bisa tutup mata juga ketika hakim MK dia punya konflik of interest, seorang paman begitu dari orang yang namanya itu termohon dan disebut-sebut dalam gugatan atau permohonan di MK, kan begitu. Salah satu legal standing yang disebutkan oleh pemohon dalam putusan 90, dia adalah seorang mahasiswa yang merupakan pengagum Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Itu kan kemudian ada yang namanya hubungan antara objek pemeriksaan dengan hakim MK-nya. Nah, ini yang kemudian kita lihat apakah ketika hakim MK menjalankan fungsinya dari undang-undang MK untuk memberikan keputusan, mengambil sebuah keputusan, ada nggak yang dia langgar di situ, ada nggak yang dia terobos dalam konteks pelaksanaan. Jadi saya rasa objeknya itu bukan pada putusannya, tapi pada pelaksanaan undang-undangnya. Itu Baik. Menurut saya, Mbak. Baik, saya kembali ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, berarti jika hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyimpulkan adanya pelanggaran kode etik, berarti bacawa pres ini bisa gugur dong? Ini kan debatable. Ada pandangan secara akademis, ada pandangan secara hukum positif, ya. Kalau pandangan secara hukum positif artinya bahwa putusan ini ya bersifat final and binding. Kenapa? Apa yang disebut dengan final and binding? Tidak ada upaya-upaya hukum lagi, dan itu secara exit verbis dia langsung berlaku saat diucapkan, ya, suka atau tidak suka, ya, anak yang lahir ini harus diterima walaupun cacat misalnya, ya. Nah, ini tidak bisa ditolak oleh siapapun. Nah, namun pandangan akademis saya mengatakan sebenarnya apabila terbukti hakim konstitusi melanggar kode etik, katakanlah siapapun misalnya, sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa itu putusan itu dianggap tidak sah, walaupun ya secara hukum positif di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu sendiri, para pembentuk undang-undang itu sendiri dulu membedakan antara hakim yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung dengan hakim konstitusi. Nah, ini saya pikir kesalahan atau kekeliruan yang masih terlihat
ya menggunakan pisau politiknya sangat kuat waktu membentuk undang-undang kekuasaan kehakiman. Menurut saya ke depan ini tidak boleh lagi membedakan dalam konteks ya hakim termasuk hakim di dalam hakim konstitusi. Prinsipnya maksud saya, prinsip yang berlaku untuk ya hakim secara umum di dalam di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman disamakan dengan prinsip yang berlaku untuk dipedomani oleh hakim konstitusi. Baik. Nah, ketika itu prinsip itu makanya akan secara akademis saya mengatakan putusan itu sebenarnya bisa dinyatakan tidak sah, dan oleh karena itu kalau tidak sah ya, kalau terbukti ya sebenarnya ini perkara ini bisa diminta pemeriksaan ulang oleh majelis hakim yang berbeda. Nah, ketika itu terbukti pelanggaran kode etik. Baik, saya ke Mas Tama. Mas Tama, menurut Anda, ini di mana saja letak celah penyelidikan agar 25 anggota DPR RI dari 2 fraksi ini setuju untuk mengadakan hak angket? Celahnya di mana saja? Ya, tentu saja kan kita harus melihat, Mbak, seperti apa yang dilaporkan oleh 16 guru besar kemarin ke MK, kan itu poin-poinnya sudah dijelaskan. Begitu juga dengan keterangan sendiri oleh Prof. Saldi Isra, salah satu hakim konstitusi yang menyebutkan keanehan-keanehan dalam putusan itu sendiri. Nah, saya melihat pertama ada urusan terkait dengan yang sifatnya formil. Formil itu adalah bagaimana kemudian prosesnya, bagaimana tahapannya. Kita sudah bicara soal conflict of interest. Bagaimana mungkin ketika kemudian ada satu hakim yang merupakan paman dari orang yang menjadi objek dalam sengketa tersebut, yang namanya disebut-sebut dalam putusan, dia bisa mengambil sebuah keputusan. Ini kan juga masalah secara formil. Kemudian yang lainnya adalah dalam konteks pengambilan keputusan hukum acaranya. Hukum acaranya itu kan tidak bulat, Mbak, skornya 5-4 kah misalnya, atau misalnya 6-3 kah? Ini kan tidak. 4 hakim menolak, 2 hakim itu dia juga setuju minimal 40 tahun, tapi hanya gubernur, tidak kepala daerah secara keseluruhan. 3 hakim lagi baru dia menerima semuanya. Nah, pertanyaannya, kenapa 3 orang ini yang kemudian jadi pertimbangan 5-4 skornya seolah-olah? Nah, ini kan juga sebetulnya salah satu objek yang dilaporkan kepada MK-MK. Itu artinya apa? Ketika secara formil sebuah keputusan tersebut dia cacat secara prosedur, maka keputusan tersebut dia tidak berkekuatan hukum, batal dengan sendirinya menurut pandangan saya dalam melihat hal ini. Kenapa? Karena secara formil dia cacat. Bagaimana mungkin dia bisa dijalankan ketika putusannya cacat secara formil? Nah, ini memang lagi-lagi ya, tentu saja tidak membatalkan, tidak dia karena final and binding selesai dia. Tapi kan pertanyaannya, seberapa dia bisa mengikat sebuah putusan ketika dia secara formil itu cacat? Nah, ini menurut pandangan saya, jadi memang tidak bisa dipakai putusan ini sebagai sebuah rujukan, karena secara formil ini ada masalah kalau nanti MK mengatakan demikian. Nah, kita kan masih tunggu nih prosesnya. Nah, ketika ada pelanggaran-pelanggaran, informasi yang cukup, baru kemudian bicara soal angket. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Prof. Juanda. Tadi Mas Tama, kalau misalnya memang ini ternyata cacat hukum, masa mau dilanjutkan? Tapi ada proses yang kemudian kalau memang misalnya terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim MK, kemudian menjadi basis dalil pemohon baru untuk membatalkan putusan MK dengan hakim yang lain. Tapi ini Pilpres sudah tinggal 4 bulan lagi, Prof. Berarti harus ngebut dong. Saya ke Prof. Juanda. Harus super ngebut ini. Ya, ini karena pandangan akademis. Iya, benar. Makanya ya ini harus beberapa hari kemudian harus selesai. Nah, antara pikiran ideal dengan soal problematik empiris ini kan kadang-kadang tidak searah ya, dan sulit dipertemukan. Oleh karena itu, akibat dari putusan yang sangat kita sayangkan ya, yang aneh, yang cacat,
tidak konsisten, dan saya tambahkan lagi adalah terobosan hukum yang menyimpang, saya katakan, ini kan akhirnya membuat gaduh Republik ini. Yes. Nah, jadi putusan ini membuat gaduh, sehingga inilah artinya putusan ini tidak membawa sebenarnya keadilan, tidak membawa keadilan. Dan Baik. oleh karena itu, nah, apa yang diinginkan sekarang, misalnya perlu kita stop dulu pemilu, kan tidak mungkin. Nah, akibatnya apa? Harus kita cari jalan keluar ke depan, ada penyelesaian pembentukan undang-undang baru yang lebih adil. Baik. Yang bisa membuat putusan Mahkamah Konstitusi ke depan itu adalah tidak bisa seperti ini prinsipnya. Ya, bila perlu, kalau memang ini benar bertentangan dengan undang-undang, putusan itu sendiri bertentangan dengan undang-undang, maka saya kira stop dulu untuk tidak final and binding. Baik. Saya kira gitu. Baik, saya kembali ke Mas Tama. Mas Tama, menurut Anda kalau tinggal 4 bulan lagi, Ya. akan nanti kong kali kong diulur-ulur Ya. lagi atau bagaimana? Singkat saja Mas Tama. Ya, sudah pasti kita meminta MK bekerja secara cepat, profesional, dan tegas. Dia harus tegak lurus sama konstitusi, bukan pada kekuasaan. Ini yang paling penting nomor satu, Mbak. Nah, yang kedua, kalau kemudian dari perspektif kami dari TPN, Ganjar Mahfud, tentu saja apapun situasinya kami akan siap hadapi. Tapi kan kemudian kita juga boleh dong kasih masukan kepada MK agar ke depan lembaga ini bisa kembali dipercaya oleh publik. Jadi Baik. apapun keputusannya kita akan hadapi, karena kita juga optimis dengan posisi Ganjar Mahfud hari ini untuk bisa menang 2024. Baik, terima kasih Mas Tama S. Nangkun dan Prof. Juanda telah bergabung bersama kami di Newsroom. Mas Tama, hati-hati di jalan. Selamat malam Prof. Juanda. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda pekan keempat, agresi militer Israel di Gaza, Palestina menewaskan 8.300 warga sipil di pihak Palestina. Mayoritas korban umumnya perempuan dan anak-anak. Informasi selengkapnya usai jeda.